Ya, ini belum kami publikasikan, baru ada pendekatan-pendekatan dari tim, dari relawan-relawan ini untuk saling mencocokkan kesamaan visi dan misi juga cara pandang gitu. Ya, insya Allah nanti karena persiapan kami juga kami rasa cukup cukup matang ya untuk relawan-relawan ini. Kami tidak ingin mengecewakan relawan ini hanya menjadi pelengkap saja, tapi juga mendorong sepenuhnya, support sepenuhnya untuk kesuksesan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau potensi dan dinamika kabupaten kota, terutama dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Jepara, yaitu Kiai Haji Mukis Nailufar, SPDI, SPD, MPD. Posisi resminya adalah Ketua MWC Nahdlatul Ulama Mayong 2015-2020. Nah, nanti jabatan terakhir, monggo silahkan. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Alhamdulillah. Iya, Pak Mukis Nailufar ini lahir 27 Januari 1981, aktif di Nahdlatul Ulama. Ya, tadi pernah menjadi Ketua MWC NU Mayong 2015-2020. Sekarang menjadi dosen di Universitas Sultan Fatah Demak dan Kepala Sekolah SD IT Al-Anwar Mayong Jepara. Nah, Pak Kiai Mukis mungkin bisa cerita singkat biar lebih jelas walaupun singkat mengenai perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang sebelumnya karena dikasih waktu untuk di podcast ini. Jadi saya tinggal di Dukuh Bleget, Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Jepara ya. Ya. Kebetulan sehari-hari saya hidup di kalangan pesantren, Pak Bambang. Ya. Karena memang di rumah ada pesantren juga. Ya. Itu dari mbah saya, turun abah saya, terus ke saya gitu. Ya. Dan sekarang ke saya. Karena pesantren kan memang identik dengan NU. Ya. Seperti tulisan yang ada di kaos-kaos yang dipakai orang banyak itu, khususnya para santri itu kan ada aku NU, bapakku NU, mbahku NU, buyutku juga NU. Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga pernah menjadi ketua Tanfidiyah MWC NU di Kecamatan Mayong periode 2015 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, terkait pendidikan kami itu yang S1 saya dari UI Jogja. Ini yang agama. Terus di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo ini yang saya ambil bahasa Indonesia di sana. Selanjutnya yang S2 saya dari Unwida, Universitas Widya Dharma Klaten. Terkait yang non formal, saya mondok di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang di Mbah Kiai Haji Wahab Asbullah, salah satu pendiri NU. Saat ini
saya menyibukkan diri di yayasan kami yang ada di Mayong, yang kebetulan ada beberapa lembaga yang di dalamnya mulai SDIT, ada SMK Farmasi, ada TPQ, Madin, ada Pondok Pesantren, ada Majelis Taklim, ada Torekoh Qadiriyah Nasyabandiyah, dan juga ada sekolah sepak bolanya, Pak Bambang, ada SSB-nya. Gitu. Itu yayasan yang bernama kami. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Ada sekolah sepak bola. Rencana juga merintis rumah sakit. Bisa diceritakan, Pak Kiai? Oh, ya, oke, baik. Gini, di akhir kepemimpinan kami di Ketua Tanfidiyah MBCNU Mayong, kami memang merintis untuk membuat rumah sakit yang nanti akan menjadi BUMNU-nya MBCNU Mayong. Jadi badan usaha milik MBCNU Kecamatan Mayong. Nah, maka setelah masa khidmah saya di Ketua MBCNU Mayong selesai, biar rumah sakit yang diidam-idamkan oleh warga NU ini terrealisasi, kami berbagi tugas. Kami berbagi tugas, saya sekarang di Ketua Yayasan Kesehatan Islam NU Mayong, atau di Yakisnu Mayong, yang tugas utamanya adalah mewujudkan rumah sakit Islam NU Mayong ini. Kami berbagi tugas dengan pengurus MBC Kecamatan Mayong. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun, mungkin hampir 5 tahun ya, karena 3 tahun kami praktis untuk mengurus izin-izinnya, karena izin rumah sakit kan begitu kompleksnya. Alhamdulillah di 1 Februari 2004 kemarin, ini kami ada groundbreaking pembangunan rumah sakit Islam NU Mayong, tanggal 1 Februari 2024. Untuk targetnya nanti di bulan Oktober atau November nanti pembangunan ini selesai, dilanjutkan dengan grand opening pembukaan rumah sakit. Insya Allah sebelum akhir tahun 2024. Ini mohon doanya pun Pak Bambang, juga para pemirsa podcast ini, semoga semua itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, sukses sesuai target yang ada. Nah, Bang Estuni. Ternyata Pak Kiai Mugis ini juga tertarik di bidang politik, pernah menjadi calon legislatif juga, bisa diceritakan? Gini, tentunya itu kan kita pengen kehadiran kita, diri kita ini bisa ada manfaatnya untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, kira-kira begitu. Nah, maka setelah kami mengabdikan diri di MBCNU Mayong, dan supaya keberadaan kami ini lebih bermanfaat gitu bagi semuanya, ya akhirnya kami memberanikan diri untuk terjun di politik. Kami sadar betul Pak Bambang bahwa politik ini kan mengatur hajat hidup orang banyak. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menjadikan sesuatu biar lebih baik, ini justru dari kebijakan politik. Itu yang menarik untuk kami lakukan, seperti itu kira-kira. Nah, pada waktu nyalek 2019 bisa diceritakan hasilnya, Pak? Alhamdulillah kami belum beruntung. Karena masih ada selisih sedikit, ada sekitar 80 suara dari yang jadi. Itu waktu itu lewat partai apa, Pak? Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa ini termasuk partai yang mendapat kursi cukup banyak di Jepara. Nah, kemudian Pak Kiai juga punya inisiatif untuk nyalon bupati atau wakil bupati, saya nggak tahu, nanti mau diceritakan melalui jalur perseorangan. Dan jalur ini sudah diantisipasi juga oleh KPU Jepara. Bisa diceritakan ide ini? Jadi begini, ini merupakan sebuah permenungan panjang.
terhadap pilkada sejak dipilih oleh DPRD tahun 2002. Ya. Di mana seolah-olah itu hanya ada satu figur yang diusulkan oleh partai politik. Begitupun pada pilkada langsung di tahun 2007 ya, 2007 ini juga seolah hanya satu orang saja. Sampai jadwal pilkada pun itu akhirnya diundur gitu. Dan terakhir kemarin tanggal pilkada tahun 2017 ya, mungkin Pak Bambang masih ingat, hampir semua parpol tersandra dan mencalonkan satu figur saja 2017 kemarin. Dan disinilah kita berpikir rasa-rasanya kok demokrasi hanya dikendalikan elit parpol saja. Maka sesuai dengan dawuh guru kami, kiai kami sebelum beliau wafat, beliau mendorong untuk maju lewat jalur independen. Gitu. Pak Kiai, jalur independen ini relatif lebih tidak mudah dibanding nyalon lewat partai politik karena harus mengumpulkan dukungan yang secara administratif mungkin nanti agak lebih rumit. Nah, bagaimana persiapan Pak Kiai? Tentunya ada persiapan-persiapan yang sudah diatur dengan KPU ya, oleh KPU, persiapan-persiapan yang tidak mudah memang. Tapi karena kemarin di tahun 2017 ada salah satu dari teman kami yang mencalonkan dan juga terhambat di pendaftaran itu, ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai nanti ketika positif mendaftar itu terganjal oleh aturan-aturan yang ada. Insya Allah kami sudah melewati hal itu dan itu sudah menjadi pelajaran yang berguna bagi kami. Ya, baik. Jadi rupanya Pak Kiai sudah cukup mengantisipasi persiapannya. Nah, pertanyaannya kalau mencalonkan diri itu kan harus bersama-sama dengan calon wakilnya. Apakah sekarang sudah ada siapa yang mau jadi calon wakilnya? Ya, ada pendekatan-pendekatan khusus lah. Ya, ini belum kami publikasikan. Baru ada pendekatan-pendekatan dari tim, dari relawan-relawan ini untuk saling mencocokkan kesamaan visi dan misi juga cara pandang gitu. Ya, tetapi Pak Kiai yakin bahwa akan ada tokoh-tokoh yang mau mendampingi Pak Kiai Mukis? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ada. Ini belum bicara apakah K1 atau K2. Nanti belum bicara K1 atau K2. Ya, jadi artinya bahwa kemungkinan pasangannya itu bisa menjadi K1 atau menjadi K2 juga gitu kira-kira. Masih sangat dinamis. Ya. Kalau tidak salah pendaftaran akan dimulai tanggal 5 Mei. Apakah Pak Kiai sudah siap untuk pendaftaran? Ya, insya Allah nanti karena persiapan kami juga kami rasa cukup matang ya untuk relawan-relawan ini. Kami tidak ingin mengecewakan relawan ini hanya menjadi pelengkap saja, tapi juga mendorong sepenuhnya, support sepenuhnya untuk kesuksesan ini. Relawan itu apakah menyebar di seluruh kabupaten atau mungkin seperti apa? Bisa diceritakan soal relawan ini? Ya, salah satu syarat dari pengumpulan KTP itu kan penyebaran KTP di berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Ya, tentunya biar tidak terjadi kegagalan, kita juga ada relawan di seluruh kecamatan yang ada untuk pengumpulan basis KTP ini. Memang paling banyak memang di Mayong, gitu, sesuai dengan alamat kami. Ya, baik. Jadi artinya persiapan sudah dilakukan. Karena Pak Kiai sendiri belum memastikan jadi K1 apakah K2, juga pendampingnya nanti jadi K1 atau K2. Gambarannya Pak Kiai ini figur seperti apa sebenarnya yang akan bisa membantu masyarakat Jepara untuk mencapai apa yang diinginkan lah kira-kira. Oke. Jadi gini, setiap periode pemerintahan Kabupaten Jepara
ini kan membutuhkan figur bupati yang sesuai dengan zamannya. Ya. Sesuai dengan zamannya. Menurut kami, periode 2024-2029 membutuhkan figur bupati yang memahami betul kebutuhan masyarakat Jepara. Ya. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan. Ya. Sektor industri ukir ini harus kembali menjadi prioritas utama. Ya. Kerajinan mebel harus menjadi benchmark ekonomi rakyat. Juga keberpihakan terhadap ekosistem industri mebel ukir ini harus kembali kita gelorakan kembali. Dan nanti ini figur menurut kami yang figur Bupati Jepara yang ideal untuk tahun 2024-2029 nanti. Kalau masalah-masalah lain yang menurut Pak Kiai Mukis ini perlu ditangani 5 tahun mendatang apa selain tadi memfokuskan industri ukir dan mebel tadi? Oke. Gini Pak Bambang, saya rasa permasalahan yang utama ini adalah peningkatan sumber daya manusianya, Pak. Ya. Kami merasa perlu memberikan pelayanan kesehatan sejak bayi dalam kandungan. Juga pendidikan anak usia dini dan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi pendidikan ini penting. Dengan pemerataan kesehatan dan juga peningkatan pendidikan, nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Jepara dalam jangka waktu yang panjang. Itu kira-kira yang kita prioritaskan dalam penanganan ini. Ya, Pak Kiai, banyak pendapat di masyarakat bahwa proses pemilihan pemilu termasuk pilkada itu makin lama makin mahal biayanya, masyarakat makin pragmatis. Nah, bagaimana Pak Kiai sebagai calon perseorangan ini nanti menyiasati soal itu? Tidak bisa dipungkiri memang kalau biaya politik pilkada serentak apalagi 2024 ini diperkirakan semakin tinggi. Ini tidak ada yang bisa memungkiri, memang betul adanya. Namun bagi kami dengan modal sosial juga jaringan organisasi warga NU, ini saya rasa kondisi seperti ini dapat ditekan. Dan saya percaya masih ada yang melihat dan memperhatikan visi misi, tidak sekedar melihat adanya uang. Jadi ini luar biasa. Hal itu juga kami perhatikan. Jadi bukan saja ingin mencapai jabatan, tetapi juga ingin menciptakan sistem politik, sistem demokrasi yang lebih baik. Seperti itu Pak Kiai ya? Oh ya, jelas ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, seandainya semua lancar, Pak Kiai nanti bisa menjadi calon perseorangan walaupun berat, apalagi nanti bisa terpilih. Sebenarnya apa mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan Pak Kiai untuk kabupaten dan masyarakat Jepara? Kebetulan kami ada visi-visi, Mbak, yaitu waras, warek, wasis, waskito. Ini visi-visi kami. Adalah pemerataan kesehatan dan pendidikan sebagai kunci pengembangan sumber daya manusia. Itu yang menjadi prioritas kami. Di waras, warek, wasis, waskito, wibowo. Dan yang kita pakai untuk sebuah visi kami ke depan. Nah, masyarakat Jepara ini kan sudah terkenal ya sebagai masyarakat bisnis, masyarakat kreatif ya, UMKM gitu. Sudah lama dikenal. Nah, ini kan modalnya sudah cukup. Nah, apa yang perlu mendapat perhatian
apa tambahan lagi Pak Kiai? Mungkin Pak, yang kita kembangkan ke depan dalam sektor yang kita perlu kembangkan itu untuk meningkatkan perekonomian di Jepara gitu. Ini untuk meningkatkan, tentu kita mulai dari sumber daya yang ada. Baik itu dari sumber daya SDM manusianya atau sumber daya alamnya SDA. Selama ini perekonomian Jepara kan banyak ditopang oleh industri mebel ukir ya. Terus juga sektor pertanian dan kelautan. Banyak di 3 sektor itu. Hanya saja ini perlu adanya kerjasama yang terpadu antara pemerintah dan asosiasi dunia usaha. Ini yang mungkin belum maksimal dilakukan. Termasuk juga dilema ketenaga kerjaan, ini juga harus kita perhatikan. Betul. Pendidikan dan pelatihan keterampilan ini juga sangat diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak asal bekerja tanpa adanya keahlian, tanpa adanya dipersiapkan untuk keahlian tenaga kerja itu. Perekonomian harus juga ditopang oleh sarana transportasi yang memadai. Perencanaan jalur angkutan darat dan laut ya, karena kita di pesisir itu, kita di pesisir laut, yang terintegrasi ini akan memudahkan pengiriman logistik. Jadi, maka dengan itu biaya pengangkutan akan menjadi lebih mudah, dia akan mudah dan lebih irit. Ini ada keuntungan ekonomi yang akan lebih baik lagi di sana. Karena ini kita perhatikan. Baik, Pak Kiai, saya hanya mau tanya potensi-potensi Jepara yang dulu itu pernah terkenal ya. Jadi di Jepara pernah ada pabrik karung goni tidak salah. Jepara pernah terkenal dengan kapuk randu kalau tidak salah ya. Di Jepara juga ada PTP kalau nggak salah, PTP karet kalau nggak salah. Itu potensi-potensi itu masih ada atau tidak, Pak? Ya, yang seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa potensi-potensi itu harus kita kembangkan lagi. Artinya apa? Ada kerjasama yang terpadu antara pemerintah dan dunia usaha. Ini dunia usaha seperti itu, randu, ranggoni dan sebagainya. Itu kan untuk kerjasama dengan pemerintah, ini kayaknya kok hampir dilupakan seperti itu. Jadi ini kita dorong untuk memaksimalkan lagi potensi-potensi yang ada, termasuk tadi yang disebutkan di awal tadi. Nah, terakhir Pak Kiai, ini mumpung bulan April, pasti Jepara atau kita semua selalu mengingat Putri Jepara, Raden Ajeng Kartini. Itu seberapa jauh sampai sekarang masih menginspirasi untuk masyarakat Jepara? Ya, sangat menginspirasi sekali Pak. Tidak hanya Ibu Raden Ajeng Kartini, tapi ada juga Ratu Kalinyamat, ada Ratu Sima. Ini akhir-akhir ini memang kita gembur-gemburkan, apalagi sekarang ini terbukti diraihnya gelar pahlawan gitu ya bagi Ratu Kalinyamat. Ini merupakan penyemangat baru kita, apalagi kaum perempuan yang ada di Jepara. Jadi 3 tokoh wanita ini yang memang harus kita ingat-ingat betul. Kita jadi inspirasi kita, apalagi khususnya untuk kalangan perempuan. Ini sangat menginspirasi sekali keberadaan tokoh 3 wanita ini. Baik, terima kasih sekali Bapak Kiai Haji Mugis Nail Lufar, SPDI, SPD, MPD, yang sudah bertekad untuk mencalonkan sebagai pimpinan Jepara, apakah bupati atau wakil bupati, melalui jalur perseorangan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah akan segera dimulai, mudah-mudahan lancar, dan kalau berhasil benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.